Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Irhamna dengan NIM 13519101012 dari kelas A119. Di sini saya mengambil bidang ilmu farmasi komunitas dan akan menjelaskan tentang rancangan penelitian deskriptifnya. Rancangan penelitian deskriptif itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada penelitian survei, yang kedua ada penelitian studi kasus, yang ketiga ada studi perbandingan, yang keempat ada kolerasi studi, dan yang kelima ada evaluasi penelitian. Penelitian survei merupakan metode penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap sekumpulan objek yang lazimnya cukup banyak dalam periode waktu tertentu. Secara umum, penelitian survei bertujuan untuk menilai suatu kondisi atau penyelenggaraan suatu program kesehatan, misal program obat generik pada saat ini, dan hasilnya digunakan sebagai dasar penyusun perencanaan perbaikan program tersebut. Penelitian survei dibagi menjadi 4. Yang pertama ada survei rumah tangga. Survei rumah tangga suatu penelitian survei deskriptif yang ditunjukkan kepada rumah tangga. Dan yang kedua ada survei morbiditas, merupakan survei deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kejadian atau penyebaran penyakit di dalam populasi masyarakat. Dan yang ketiga ada survei analisis jabatan, merupakan survei yang bertujuan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab para petugas atau pejabat kesehatan serta kegiatan para petugas tersebut dengan pekerjaannya. Dan yang terakhir ada survei pendapatan umum, dilakukan untuk memperoleh deskripsi tentang pendapatan umum mengenai suatu program pelayanan kesehatan. Dan yang kedua, ada penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan pengajuan secara rinci terhadap satu latar atau satu orang, subjek atau satu tempat, penyimpanan dokumen atau suatu peristiwa tertentu. Pendekatan studi kasus sebagai pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Studi kasus juga didefinisikan sebagai metode penelitian yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya. Yang ketiga, ada studi perbandingan. Studi perbandingan merupakan metode penelitian deskriptif yang dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor-faktor apa saja atau situasi apa saja yang menimbulkan suatu peristiwa tertentu. Studi perbandingan diawali dengan melakukan pengumpulan fakta tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu gejala tertentu, lalu dibandingkan dengan situasi yang lain, dan sekaligus membandingkan suatu gejala atau peristiwa faktor-faktor yang mempengaruhi dari dua atau beberapa kelompok sampel atau subjek penelitian. Dan yang keempat ada studi korelasi. Studi korelasi kerap disebut juga sebagai studi korelasi populasi, adalah suatu metode penelitian dengan populasi sebagai unit analisa yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan korelatif antara variabel terikat, masalah gizi, dan masalah kesehatan, dan faktor-faktor yang diduga sebagai determinan. Faktor-faktor determinan, misalnya umur, penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan, konsumsi jenis makanan, obat-obatan, alkohol, dan rokok. Unit pengamatan dan unit instalasinya adalah kelompok atau agregat individu, komunitas, ataupun populasi yang lebih besar. Dan yang terakhir ada penelitian evaluasi. Metode penelitian evaluasi digunakan untuk menilai suatu program gizi dan kesehatan yang sedang berjalan atau sudah dilakukan. Contoh, penelitian evaluasi tentang perkembangan pelayanan puskesmas, penelitian tentang program pemberian makanan tumbuh-tumbuhan pada balita, dan penelitian evaluasi tentang penanggulangan penyakit degeneratif. Hasil dari penelitian jenis ini digunakan untuk
perbaikan dan atau peningkatan program yang dilakukan. Dalam mengolah hasil penelitian, evaluasi yang umumnya digunakan analisis statistika sederhana, misalnya persentase. Sekian dari video saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.